mana kita bisa bersaing dengan perusahaan lain, ya, bagaimana kita unggul, ya. Eh, itu mengalami, apalagi model-model bisnis itu juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Beberapa perusahaan rintisan misalkan itu mendisrupsi. Kalian tahu mendisrupsi ya? Mendisrupsi itu mengacaukan, ya, mengacaukan industri yang sudah ada. Dan apa? Nama-nama mereka itu pun cukup dikenal dalam waktu yang cepat gitu ya. Dan dikatakan hampir semalam gitu ya. Tiba-tiba muncul apa itu namanya perusahaan-perusahaan baru, perusahaan rintisan, biasanya berteknologi digital ya, dan dikenal secara global. Kita banyak kemarin ya, selain Gojek, Maxim, kemudian Uber, terus kemudian banyak perusahaan-perusahaan digital kita ya. Bahkan Indonesia itu ingin menjadi hub digital di Asia Tenggara, ya, saking banyaknya perusahaan-perusahaan rintisan digital. Kemudian ada yang unicorn, ada yang dekakorn, ya, statusnya itu seperti itu. Ya, kalian ngerti saya kira unicorn sama dekakorn dan apalagi gitu ya. Nah itu ya main main subsidi, misalkan pengiriman nggak usah bayar. Ya. Mereka saling mematikan dengan cara melakukan subsidi itu. Ya. Subsidi di bidang pengiriman misalkan. Atau mungkin harganya lebih murah gitu ya. Shopee misalkan. Ya. Apalagi Lazada, ya. Kemudian Airbnb, apa itu Alibaba, gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan baru yang eh, merupakan perusahaan-perusahaan berbasis digital. Model bisnis mereka adalah digital. Nah, beda dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang untuk membeli itu kita harus datang ke perusahaan-perusahaan itu. Ya, kita harus membeli ke sana, kita harus datang, eh, kemudian kita baru bawa pulang. Ya, kita setelah bayar bawa pulang. Ya, kita cocok apa enggak. Nah, perusahaan-perusahaan yang konvensional itu pun banyak yang melakukan perubahan, melakukan digitalisasi, berusaha untuk melakukan transformasi jadi perusahaan-perusahaan digital. Namun eh, ada yang gagal juga ada yang berhasil. Ya. Perusahaan-perusahaan yang berhasil misalkan ya seperti dikatakan oleh Arthur Martinez ini, mantan chairman shares itu dari Amerika, dia katakan perusahaan-perusahaan rintisan baru ini kayak ibaratnya ya ini namanya ibarat itu perumpamaan ya, perumpamaan itu metafor di bahasa Inggrisnya. Hari ini seperti burung merak yang berusaha memikat betinanya. Burung merak itu kan yang bulunya bagus itu yang cowok, bekar semua, bagus gitu ya. Tapi esoknya ya seperti kemucing lah. Ya mungkin kalian tahu kemucing itu apa ya, buat bersih-bersih itu. Ya, tidak ada nyawanya. Ya seperti itu. Jadi eh, begitu cepat ya, perubahan-perubahan di dalam perusahaan itu begitu cepat. Apalagi setelah kita memasuki industri 4.0 nih ya. Ada catatan penting ya ketika eh, terjadi masa jayanya perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan konvensional eh, pada tahun 62 itu diperkirakan atau dicatat ya oleh Standard and Poor ini, Standard and Poor 500 ini dia mencatat perusahaan-perusahaan yang besar itu apa? Biasanya majalah ini mengeluarkan perusahaan nama-nama perusahaan yang besar sebanyak 500. Dikatakan bahwa perusahaan itu rata-rata usianya terkenal ya, memiliki daya saing yang tinggi itu sampai 33 tahun. Lumayan, lumayan panjang, 33 tahun. Bandingkan dengan Indonesia Jamu Cap Jago misalkan, Kopi Kapal Api, ya, kemudian apalagi Nyonya Menir, ya, yang berdiri sejak kapan itu, kuat itu, berdiri terus. Ya. Kemudian eh,
Sekarang gimana? Ya, mereka udah mulai kalah dengan yang lain. Ya. Pada tahun kemudian, pada tahun 2016, itu kemudian usia usia menjadi perusahaan yang terkenal itu mulai turun lagi. Paling panjang itu 24 tahun. Ya, atau rata-rata 24 tahun lah. Ada yang kurang tentu saja, ada yang lebih. Nah, 24. Kalau dihitung itu rata-rata kan ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Di rata-rata 4 tahun. Dan ini terus diperkirakan itu akan menurun terus sampai pada tahun 2027 itu kira-kira hanya 12 tahun nanti ya. Bahkan nanti semakin kalian dewasa, eh, mungkin usia perusahaan itu nggak akan lama. Kemarin ada, sekarang nggak ada gitu ya. Nah, dulu juga gitu, bangun gedung aja setahun belum tentu selesai, 2 tahun belum tentu selesai gitu ya. Sekarang kadang-kadang bangun gedung, kemarin lewat sini nggak ada gedung itu, sekarang udah ada ya, sama dengan begitu. Kemudian pada tahun 2000 ada 4 perusahaan dunia dengan nilai pasar tertinggi ya, contohnya ini ya, kita sebut sebagai General Electric, kemudian Exxon Mobil, ya, Pfizer ya, yang mengeluarkan apa itu untuk COVID itu, untuk COVID itu, dan kemudian ada Citigroup. Citigroup itu kelompoknya Citibank ya. Dan Citigroup itu sekarang udah berubah menjadi, kalau nggak salah di Indonesia itu berubah menjadi UOB Bank, ya, UOB Bank ya. Namun apa yang terjadi pada tahun 2019 ya, kalau dulu itu perusahaan-perusahaan General Electric itu konvensional ya, perusahaan-perusahaan konvensional ya, kita membeli itu harus datang dan lain sebagainya. Namun pada tahun 2019 empat perusahaan teknologi yang menjadi pimpinan yang paling tinggi ratingnya itu apa? Itu Apple ya. Kemudian kedua Alphabet. Alphabet itu induknya Google, kemudian Amazon dan Microsoft. Apa yang terjadi? Ya, ini semuanya ada perusahaan teknologi informasi ya, yang ada di peringkat atas itu ternyata perusahaan teknologi informasi. Ya, kalau General Electric itu kan terkait dengan electricity, kemudian Exxon Mobil itu salah satunya adalah tambang gitu ya. Nah, dulu begitu ya. Kemudian Citigroup itu perbankan gitu. Pfizer itu terkait dengan obat-obatan ya. Namun pada tahun 2019 menjelang pandemi itu yang paling atas adalah Apple, Alphabet, kemudian Amazon dan Microsoft. Ya. Nah, ini kemudian apa rekor mereka ini, aktivitas ekuitas swasta mereka di pasar pasar ini yang kuat dan pertumbuhan rintisan tadi dengan kapitalisasi miliaran dolar, kapitalisasi pasar mereka itu sering disebut sebagai unicorn. Ya, tadi ada unicorn, ya, unicorn itu ini, ya, unicorn, ada juga dekakorn, ya, lagi korn apa lagi ya. Eh, Ini seringkali pandang sebagai faktor utama yang meningkatkan disrupsi di berbagai macam industri. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Apple, ya, kemudian Alphabet ini perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, itu dianggap kemudian sebagai biang dari terjadinya disrupsi. Disrupsi itu kekacauan. Industri yang sudah mapan tiba-tiba datang perusahaan baru berantakan gitu ya. Karena adanya perusahaan-perusahaan teknologi informasi yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar tadi. Nah, kemudian bagaimana perusahaan di negara-negara berkembang? Nah, kita mungkin 25 tahun lalu atau 30 tahun lalu lah sebelum reformasi, itu kita tidak memperkirakan bahwa perusahaan Korea Selatan itu akan menjadi raksasa mobil global. Lihat sekarang, mana Hyundai, ya, gimana KIA dan lain sebagainya. Ya, kemudian di Cina juga begitu. Kalau dulu kita sindir-sindir bahwa motor Cina dibelokkan ke kiri, ternyata belok kanan gitu ya. Ternyata sekarang enggak. Ya, perusahaan motor-motor Cina, mobil-mobil Cina itu bagus gitu ya.
Ternyata sekarang terus merajai dan kita itu sebagai salah satu konsumen dari produk Korea dan juga produk dari Tiongkok, ya. Bahkan Tiongkok itu ya masuk ke dalam bursa saham Amerika, ya. Perusahaan internet besar mereka itu masuk dalam eh, bursa saham Amerika. Kemudian secara ekonomi Amerika dan Cina itu saling bersaing gitu, Tiongkok ini. Dan kita tahu bahwa persaingan itu terjadi pada saat Presiden Amerika dipimpin oleh Donald Trump gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa eh, ada semacam apa, gerakan yang cepat di negara-negara berkembang, ya, termasuk sebetulnya Indonesia itu masuk salah satu apa perusahaan salah satu negara-negara berkembang juga, ya. Dulu kita kerjasama, ya, dengan Korea, misalkan dalam hal apa? Dalam hal mobil. Mobil Korea dengan Indonesia itu kita pernah kerjasama dengan KIA misalkan, ya, mobil KIA. Dulu yang megang di Indonesia Tommy Suwarto. Kemudian kalau di Hyundai itu Bambang, ya, Bambang Tri, anaknya Pak Harto semua. Kemudian terjadi reformasi, itu dibubarkan, ya sekarang Korea berdiri sendiri. Korea berdiri sendiri, Hyundai bagus, ada mobil listriknya juga. Kemudian KIA juga demikian, ya. Ada mobil-mobil yang bagus yang kita beli sekarang ini. Nah, pada tahun 95, ya, itu contohnya juga hanya ada sekitar 3% perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500. Fortune 500 itu sama dengan SP 500 tadi, ya. SP 500. Ya. Ini Fortune itu juga membuat daftar perusahaan-perusahaan yang paling terkenal, ya. Eh, yang apa itu hanya 3% yang berasal dari negara-negara berkembang. Tapi kemudian meningkat menjadi 26% pada tahun 2013. Ya, dari 95 ke 2013 meningkat dari 3% menjadi 26%. Dan diprediksi hal ini akan terus meningkat menjadi 45% tahun depan misalkan. Ya, mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, jadi munculnya ekonomi digital itu atau para pendatang baru itu memang mengguncang industri yang sudah lama ada. Industri-industri konvensional tadi diguncang. Ada tiba-tiba kalau membeli itu tidak usah ke tokonya, dari rumah bisa, ya. Kemudian mobil itu bisa dirakit sendiri, ya. Maksudnya kita bisa pesan mobil itu tidak pakai ini, tidak pakai ini, bisa, ya, customize gitu. Artinya kita bisa pesan mobil sesuai dengan selera kita, selera konsumen. Nah, contohnya apa? Salah satu, ya, perusahaan-perusahaan multinasional tadi yang sangat terkenal, yang menjadi penyebab dari terguncangnya pasar itu siapa? Contohnya Alibaba, ya. Alibaba itu menjadi peritel paling bernilai di dunia, tetapi tidak memiliki inventaris, ya, tidak memiliki inventaris yang berarti maksudnya, ya, tidak memiliki gedung, mesin dan lain sebagainya, yang mereka semuanya menyewa. Nah, mereka modalnya ya itu tadi, ya, eh, digital, ya, modal digital. Kemudian Airbnb, apa itu Airbnb? Airbnb itu adalah penyedia akomodasi terbesar di dunia, tapi juga tidak memiliki gedung-gedung, tidak memiliki real estate, tidak memiliki hotel, padahal mereka menyewakan hotel, ya. Kalau kita misalkan punya rumah atau punya hotel, mau kita sewakan untuk orang menginap di rumah kita atau di hotel kita, kita kontak aja Airbnb ini, ya, itu bisa dicarikan pasar mereka. Kemudian Uber, ya, Uber adalah layanan terbesar dunia, tapi tidak memiliki mobil, sama dengan Gojek kan, ya, mereka tidak memiliki uh, alat transportasi, ya. Ya punya satu dua gitu ya, tetapi sebagai armada kayak Bluebird itu nggak punya dia, ya. Beda dengan taksi-taksi kita, misalkan Bluebird dimiliki oleh seseorang dengan
kapasitas apa dengan jumlah taksi sekian ribu misalkan. Nah, itu ngumpul pada satu orang ya. Sehingga eh, digitalisasi itu atau perusahaan-perusahaan digital itu atau era digital ini disebut juga sebagai sharing ekonomi. Ya, sharing ekonomi itu artinya kita berbagi lah ya. Saya eh, punya aplikasinya, Anda menjadi mitranya kayak Gojek itu. Itu disebut sharing ekonomi. Kita share satu sama lain. Nah, kemudian retail itu perusahaan-perusahaan retail juga menjadi salah satu contoh utama industri yang terkena dampak disrupsi digital dan munculnya pesaing-pesaing online. Jadi banyak perusahaan yang secara fisik itu memiliki fisik perusahaan konvensional saya katakan ya. Perusahaan konvensional itu perusahaan seperti yang dulu lah masa lalu. Ada tempatnya strategis harus punya tempat parkir dan lain sebagainya ya. banyak perusahaan perusahaan yang konvensional yang biasanya dengan aset besar seperti kalau di Amerika itu apa Bed ya, Bed kemudian Bath and Beyond, kemudian Urban Outfitters gitu, Shares ya, kemudian Radio Shack gitu dan JCPenney itu yang mengajukan kebangkrutan. Perusahaan-perusahaan yang bersifat fisik itu justru mengajukan kebangkrutan, eh, minta diputuskan mereka bangkrut karena nggak bisa bayar karyawan dan eh, omsetnya turun, kemudian utangnya banyak, biaya produksinya makin tinggi dan lain sebagainya. Oh, ya sebagian dari mereka ya ada, tetapi tidak memiliki daya saing lagi. Ya. Nah, kalau kita melihat dari digitalisasi itu, ya kita misalkan kasus ya, di kasus kita lihat lebih dekat retail mattress firm ya. Jadi matras itu kan kasur ya yang mengajukan kebangkrutan pada 5 Oktober 2013. 2018 sorry. Jadi perusahaan matras atau perusahaan kasur ini berbasis di Houston, didirikan pada tahun 86 dan akhirnya berkembang menjadi lebih dari 3.200 toko. Jadi perusahaan ini besar gitu ya. Dan pendapatan tahunannya itu berapa? 3 miliar dolar Amerika ya. Namun karena apa? Karena upaya untuk mengejar pertumbuhan dan dominasi pasar, mereka ingin dominan, ingin besar, kemudian sebagian besar melalui dilakukan akuisisi, perusahaan-perusahaan kecil itu diambil semua ya. Sehingga menyebabkan justru kematian mereka ya. Di mattress firm ini justru perusahaan mattress ini, perusahaan kasur ini justru mati ya karena dia terlalu serakah mengambil perusahaan-perusahaan kecil lain, maksudnya supaya dijadikan satu agar efisien. Nggak taunya sebaliknya yang terjadi ya. Perusahaan menjadi membengkak, birokrasinya semakin tinggi. Kalau mau ketemu direktur itu harus ketemu banyak orang, jenjang sampai pada tingkat tinggi. Kemudian biayanya semakin mahal ya. Biayanya semakin mahal. Kemudian yang terpenting apa? Respon terhadap pelanggan itu lama banget ya. Jadi kalian kalau punya bisnis, kalau ada pelanggan tanya itu langsung direspon ya. Jangan lama-lama karena respon kepada pelanggan yang lama karena harus izin ini, izin itu dan lain sebagainya. Kemudian responnya lama, akhirnya perusahaan itu nggak diminati lagi oleh konsumen. Hingga terjadilah titik balik pada tahun 2015 ketika perusahaan ini membeli salah satu saingan utamanya, yaitu Sleepy's dengan harga 780 juta dolar. Ya, waktu itu Steve Stegner, CEO Mattress Firm, itu pada saat itu menegaskan bahwa saya mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain merupakan upaya transformasional dan ini akan menyatukan dua peritel khusus kasur terbesar di negara Amerika yang memberikan kenyamanan, nilai, pilihan,
kepada pelanggan, ya, semboyannya itu. Ya, namun akhirnya tidak berjalan sesuai harapannya, ya. Di ucapan CEO itu tidak terwujud. Setelah mengakuisisi 1.000 toko Sleepy tadi, dia membuat Mattress Firm itu justru mengalami kelebihan stok, ya. Yang terjadi apa? Kalau stok berlebih, ya harga turun karena tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Terlalu banyak yang diproduksi, akhirnya turun. Nah, ketika kemudian lalu lintas toko juga mengalami perlambatan, biaya sewa ruko dan lain sebagainya dan ruko ya, gedung-gedung itu mahal, biaya gudang mahal, maka semuanya berubah menjadi beban yang menekan atau mencekik leher perusahaan ini. Sehingga dalam mereka mengajukan bangkrutan. Jadi Mattress Firm ini mengajukan pengajuan pada pengadilan tentang kebangkrutan. Ya, kalau di Amerika itu kalau udah nggak mampu gitu mengajukan kebangkrutan supaya harta pribadi mereka juga aman gitu. Jadi ekspansi yang cepat tadi justru menyebabkan kanibalisasi. Nah, kanibalisasi, toko yang satu makan toko yang lain gitu ya. Jadi ada pengelompokan ya, toko yang terlalu dekat itu mirip-mirip produknya, itu justru membuat mereka bersaing langsung antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi, hal ini juga dinyatakan oleh Ackerman itu, Hendrik Ackerman, CFO, Chief Finance Officer ya perusahaan, dia bilang begini, "Ada banyak contoh mattress firm yang terletak tepat di seberang jalan dari toko mattress firm yang lain." Jadi dia bangga, tapi implikasinya apa? Kekayaan mattress firm itu justru terkikis oleh pesaing yang lebih gesit, ya, karena mereka mattress firm sendiri menjadi besar, menjadi lambat bergerak, menjadi kelebihan suplai dan lain. Dia akhirnya kalah dengan pesaing-pesaing yang ada di depannya, ya. Dan perusahaan baru yang berbasis online termasuk Casper misalkan atau Lesa, TAF dan Needle dan Sapira itu justru menyalip mattress tadi, ya. Perusahaan yang didirikan seperti Casper misalkan yang didirikan pada tahun 14 itu berhasil mengumpulkan dana 240 juta dolar untuk menjual kasur secara langsung kepada konsumen. Ini perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, ya. Jadi beda dengan mattress firm tadi yang konvensional, ya. Jadi perusahaan ini menyediakan pemesanan online, ya, Casper ini, ya, dan kawan-kawan itu yang saingan dari mattress firm tadi, ya. Mereka eh, melakukan pengiriman online dengan mudah, ya, kemudian tidak merepotkan dan pengembalian kasur dengan harga yang terjangkau. Kalau di sana kan nggak cocok, barang bisa dikembalikan, uang bisa kembali misalkan. Kalau di Indonesia kan nggak bisa, ya. Kemudian dalam setahun Casper membukukan penjualan sebesar 100 juta dolar, satu kenaikan yang cukup fantastis dalam 1 tahun. Ya, itu bedanya perusahaan-perusahaan online dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Jadi sekarang itu trennya ke sana. Eh, Trennya menjadi perusahaan-perusahaan yang online, perusahaan-perusahaan yang digital. Saingan online juga memiliki keunggulan utama lainnya dibandingkan dengan mattress firm tadi. Misalkan pembeli sudah bosan dengan pengalaman membeli kasur tradisional, ya. Ya, kita kalau membeli kasur tradisional itu kan kita datang ke toko, nyoba-nyoba, kadang nggak boleh ditidurin gitu ya. Ya, ini beda dengan perusahaan-perusahaan yang online, ya. Karena hal ini melibatkan kalau perusahaan konvensional kan harus pergi tadi ke toko, ya. Harus kadang-kadang terburu-buru dalam memilih dan seterusnya. Eh, Dan pelanggan seringkali justru terganggu dengan pengiriman yang rumit dan mahal. Ya, kita kena ongkos kirim. Ya, kalau kita sekarang online kan banyak yang bebas ongkir katakan ya. Eh,
pengiriman itu kita harus cari ekspedisi sendiri dan lain sebagainya, itu bikin ruwet gitu ya. Jadi tidak seperti Casper tadi. Eh, Dikatakan oleh CEO-nya Casper tadi, Philip Krim namanya, peritel kasur tradisional telah mengasingkan pelanggan ya selama beberapa dekade dan sekarang berada di bawah tekanan. Nah, itu statement dari CEO-nya Casper tadi. Nah, kemudian Casper juga mengubah industri yang lelah dan produk-produk inovatif dengan produk-produk inovatif dan berpengalaman belanja yang superior. Jadi pengalaman belanja baru ya, orang lebih senang punya pengalaman belanja baru gitu ya, nggak seperti biasanya harus cari parkir, cari macam-macam lah ya, ruwet gitu, harus nyoba-nyoba kasur gitu. Tapi sekarang Casper tidak gitu. Casper ya langsung kita klik klik klik, ditunjukkan semua karakteristik produknya seperti apa. Kemudian kalau nggak cocok bisa balik, misalkan ya uang nanti akan kembali. Kemudian spray bantalnya dan sebagainya semuanya sudah ditunjukkan lewat gambar-gambar itu ya. Jadi memang lebih menarik dan orang ini merupakan pengalaman baru bagi konsumen saja ya. Jadi eh, gitu eh, perbedaan antara apa perusahaan-perusahaan yang konvensional dan perusahaan-perusahaan yang rintisan yang baru tumbuh ya. Nah, kemudian salah satu yang terpenting itu adalah pemimpin. Di sisi lain, ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, ya sebagian besar kegagalan sebuah organisasi dapat dikaitkan dengan pemimpin. Ya. Eh, Misalkan akuisisi agresif terhadap saingan Sleepy tadi oleh CEO Mattress Firm, dia mengatakan bahwa penyebab penurunan tajam kinerja perusahaan mereka adalah gerai retailnya yang terlalu penuh dan sewa yang mahal. Tuh. Sebaliknya, Apple, contoh ya, perusahaan-perusahaan Apple sepenuhnya memanfaatkan tren teknologi yang sedang berkembang dengan berbagai produk, termasuk smartphone yang canggih. Jadi pentingnya peran pemimpin itu apa? Ya, dia dapat yang dapat ditimbulkan oleh para eksekutif puncak terhadap nilai pasar perusahaan tentunya ya, itu dapat tercermin dari apa yang terjadi ketika salah satu dari mereka meninggalkan perusahaan mereka. Ya. Jadi kalau pemimpin seberapa penting sih pemimpin? Coba kalau pemimpinnya pergi, ini bergejolak enggak ya perusahaannya? Kalau perusahaannya bergejolak berarti pemimpinnya sangat penting ya. Kalau Indonesia ganti pemimpin misalkan nggak ada masalah, ya berarti eh, sudah sudah bagus gitu ya. Nah, ketergantungan pada pemimpin ini juga mengakibatkan apa? Mengakibatkan gampang terguncang ya, perusahaan-perusahaan itu gampang terguncang ya. Contoh misalkan yang terjadi ketika Kasper Rostedt itu mengundurkan diri dari CEO perusahaan barang kemasan asal Jerman, Henkel, pada tahun 2016 ya, untuk menjadi CEO Adidas. Ya. Yang terjadi apa? Henkel langsung kehilangan kapitalisasi pasar sebesar 2 miliar dolar. Dan Adidas justru mendapatkan 1 miliar dolar ya tambahan. Ya. Jadi ini contoh bahwa CEO itu penting. Ya, jadi ketika meninggalkan perusahaan yang lama itu kerugian mengalami 2 miliar dolar, sedangkan dia pindah di tempat yang baru itu justru bertambah keuntungannya. Ya. Di sisi lain, sama Redstone itu mengundurkan diri, perusahaan ini mendapat 1,1 miliar valuasi pasar dalam 30 menit. Nah, ini tambah spektakuler. Jadi tekanan itu bisa dari faktor eksternal, bisa dari faktor internal. Namun penekanan pada pemimpin tersebut hanya mencerminkan sebagian dari gambaran tentu saja ya, tidak semuanya sepenuhnya itu pemimpin, tetapi ada faktor yang lain juga yang bisa mempengaruhi.
Bahkan pertimbangan perspektif lain yang disebut pandangan kontrol eksternal terhadap kepemimpinan. Ya, di sini ya kita alih-alih membuat asumsi eksplisit bahwa pemimpin adalah faktor terpenting dalam menentukan hasil organisasi, fokusnya adalah pada faktor-faktor eksternal yang dapat secara positif atau negatif mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Faktor eksternal apalagi apa saja misalkan. Ya, kita sebagai pemimpin harus pintar-pintar mengevaluasi atau menganalisis atau mengakses ya faktor-faktor eksternal perusahaan. Ya, contohnya apa? Faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor politik, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, itu semua harus kita akses, kita baca ya, supaya kita tahu arahnya perekonomian kita itu mau kemana, arahnya pemerintah ini mau kemana. Ya, seperti sekarang ini. Wah, gimana? Ya banyak, tentu saja banyak investor yang lagi diem, diem bagaimana menunggu hasil pemilu di Indonesia misalkan. Ya, banyak investor yang nggak berani investasi tentu saja karena masih wait and see gitu ya, wait and see seperti apa nanti kita baru setelah ada kestabilan baru investasi lagi ya. Kemudian beberapa contoh ya, misalkan pengecer buku seperti Borders and Walden Books ya, dia menemukan bahwa pergeseran konsumen dari toko buku fisik ke pembelian buku secara online seperti Amazon dan buku digital merupakan kekuatan lingkungan yang sangat besar yang tidak dapat mereka tangkis ya. Kita nggak bisa menghentikan digitalisasi. Dulu di Senayan itu, di Plaza Senayan itu ada Nikonia kalau nggak salah, Kinokuniya ya. Saya sering beli buku di sana. Ya sekarang udah nggak ada ya. Nah, kemudian Matahari juga nggak ada sekarang. Nah, nggak tahu di mana itu Matahari. Kapan hari saya menemukan Matahari hanya nyewa tempat kecil gitu di Kuningan sana, di Plaza Kuningan, apa sebelahnya Ambasador ya. Kemudian Giant juga sudah, Giant namanya Giant, Giant udah nggak jadi Giant lagi. Sekarang udah pergi kemana? Ke Malaysia lagi atau kemana? Saya nggak tahu itu. Ya, akibat dari apa? Akibat dari adanya digitalisasi tadi, ada perusahaan-perusahaan baru digital. Saya pernah ketemu Khairul Tanjung misalkan. Khairul Tanjung cerita, ya, eh, yang saya takutkan itu bukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain, gitu. Yang saya takutkan itu masalah online katanya. Dia bilang begitu, masalah digital. Tapi kalau semuanya digital, wah kita ini lagi mikir gini. Waktu itu dia bilang gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, akhirnya sekarang kita lihat mall-mallnya Khairul Tanjung ya, TSM itu sekarang banyak tempat makan gitu ya. Kalau dulu orang membeli baju sambil makan, tempat makannya itu di basement atau di mana yang nggak enak gitu. Sekarang tempat-tempat makan justru di tempat-tempat utama gitu ya. Nah, itu dibalik ya. Makan sambil lihat-lihat baju ya, beli baju dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang eh, penting ya. Kemudian apa itu strategic management ya? Mengingat banyaknya tantangan dan peluang pasar global, para manajer masa kini harus melakukan lebih dari sekedar strategi jangka panjang dan berharap yang terbaik gitu ya. Mereka harus harus meninggalkan apa yang disebut sebagai incremental management. Incremental management itu perubahan sedikit-sedikit gitu ya, penyesuaian sedikit-sedikit. Ya kalau perlu menurut manajemen ini, manajemen strategik harus perubahan transformasi yang besar gitu ya, melakukan transformasi. Jadi eh, mereka para pemimpin ini harus proaktif, kemudian mengantisipasi perubahan, harus pinter-pinter. Kira-kira perubahannya kemana ya? Ya. Kemudian bagaimana kita menyempurnakan, bagaimana kita menjaga agar perubahan ini secara terus-menerus melalui inovasi, inovasi, inovasi. Ya, kalau berhenti inovasi mati gitu ya. Nah, manajemen strategis organisasi harus menjadi sebuah proses dan cara berpikir di seluruh organisasi. Ya, seperti itu. Jadi tadi
peran pemimpin kalau di luar itu mengakses teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan politik, perkembangan kebijakan, dan lain sebagainya. Kalau di internal apa? Di internal itu pemimpin itu harus mengelola aset-aset yang ada di dalam. Ya, asetnya itu berupa apa? Asetnya itu yang tangible, misalkan punya gedung, punya mesin, punya uang, punya sumber daya manusia, dan aset-aset yang penting lainnya, misalkan kerjasama tim. Kerjasama tim itu juga merupakan aset, namanya aset yang intangible, ya, intangible aset, aset yang nggak bisa diraba, ya. Tetapi tim kita misalkan kuat, ya, eh, tim drum band kita atau tim tim sepak bola kita kuat misalkan, ya, tim kerjasama kita di perusahaan kuat, itu gak mudah membuat tim yang solid itu, ya. Kayak, ya, kehebatan siapa itu, Guardiola itu kan salah satunya membuat kerjasama tim yang baik gitu, ya. Jadi tidak tergantung pada satu orang. Membuat kerjasama tim yang baik, kehebatannya dia itu, ya. Jadi dia melatih di mana saja, eh, itu yang dibawa, yang ditawarkan, ya. Jadi eh, itu kekuatan, kekuatan yang tidak bisa ditiru dengan mudah, ya. Kita sulit, ya. Mourinho itu juga sulit meniru Pep Guardiola, ya, juga pelatih-pelatih lain, mereka menang terus. Nah, itu. Jadi manajemen strategik adalah organisasi harus, dalam manajemen strategik organisasi harus menjadi sebuah proses dan cara berpikir di seluruh organisasi. Artinya mulai top manajemen sampai bawah itu harus tahu kita mau ke arah mana perusahaan kita lakukan gitu, ya. Kita arahkan kemana itu biar tahu semuanya. Termasuk tukang sapu itu juga harus tahu. Ya kalau nggak tahu ya repot gitu, ya. Kita pimpinan bergerak ke kiri, anak buah bergerak ke kanan. Jadi apa itu? Eh, nggak kompak gitu, ya. Nah, jadi manajemen strategis itu terdiri dari analisis, ya, analisis eksternal dan internal, kemudian keputusan, membuat keputusan dan tindakan yang dilakukan organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Jadi harus harus ada itu semua, ya. Definisi ini mencakup dua elemen utama yang menjadi inti di bidang manajemen strategik. Pertama, ya, manajemen strategik itu suatu organisasi membutuhkan tiga proses tadi, analisis eksternal dan internal, kemudian membuat keputusan. Setelah keputusan dibuat harus dilakukan, ya. Jadi kalau nggak dilakukan ya tidak jalan gitu. Eh, jadi manajemen strategis berkaitan dengan analisis strategi. Strategi itu apa? Visi, misi, tujuan strategis organisasi, ya, berserta analisis lingkungan eksternal dan internal dalam organisasi, ya. Jadi peran penting dari seorang pemimpin itu ya harus membuat keputusan, ya, membuat analisis, membuat keputusan, kemudian melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di dalam perusahaan mereka. Potensi sumber daya, manusia, potensi keuangan, potensi teknologi, potensi eh, yang lain-lain, ya, semuanya bisa digerakkan bareng-bareng untuk mencapai tujuan organisasi atau untuk mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Jadi di sini di industri apa yang kita bersaing, ya, apa yang harus kita, atau di mana kita harus bersaing, ya, bagaimana cara kita bersaing, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga sering kali melibatkan operasi domestik dan internasional organisasi. Jadi eh, apa tindakan yang akan diambil oleh pimpinan itu penting, ya. Kemudian keputusan akan banyak berguna tentu saja, kecuali jika tidak ditindaklanjuti, ya. Tidak akan banyak berguna jika tidak ditindaklanjuti. Jadi perusahaan harus mengambil tindakan yang diperlukan, ya, terkait dengan keputusan yang sudah dibuat. Ya, hal ini mengharuskan para pemimpin untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dan merancang organisasi untuk mewujudkan strategi yang dimaksud. Nah, esensi strategic management yaitu manajemen strategik adalah studi tentang beberapa perusahaan yang mengungguli perusahaan lainnya, ya.
mengapa perusahaan ada yang mampu mengungguli yang lainnya. Ya, itu esensi dari strategic management. Ya, ada perusahaan yang memiliki daya saing, ada perusahaan yang tidak memiliki daya saing. Mengapa demikian? Ya, itu yang dicari oleh manajemen strategik. Ya, dengan demikian, manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan harus bersaing sehingga dapat memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, ya, terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Jadi harus inovasi, inovasi, inovasi. Ya, ya. Hal ini berarti fokus pada dua pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana harus bersaing untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Ya, kemudian para manajer juga perlu menentukan apakah perusahaan harus memposisikan diri sebagai produsen berbiaya rendah atau mengembangkan produk dan layanan yang unik dan memungkinkan perusahaan mengenakan harga premium. Atau haruskah mereka melakukan kombinasi dua-duanya? Ya. Kemudian bagaimana juga kita mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar yang unik, misalkan ya, bernilai dan sulit ditiru. Ya, bagaimana kita menciptakan produk kita itu sulit ditiru, produk yang unik. Ya, artinya para manajer harus membuat keunggulan tersebut ya secara berkelanjutan, bukannya bersifat sementara. Oke, itu kira-kira yang bisa saya berikan. Em, ya mudah-mudahan bisa diserap ya oleh kalian semuanya. Jadi yang terpenting itu bahwa eh, strategic management itu bicara tentang keputusan strategis apa yang dilakukan oleh perusahaan, oleh pemimpin. Kemudian bagaimana pemimpin bisa menganalisis faktor-faktor eksternal organisasi, bagaimana pemimpin bisa menganalisis faktor-faktor internal organisasi, kekuatan apa, kelemahan apa, kemudian membawa organisasi menjadi perusahaan yang memiliki daya saing atau bisa unggul, ya. Dan unggul ini memiliki keunggulan yang berkelanjutan. Artinya mereka keunggulannya terus-menerus dengan cara apa? Dengan cara melakukan inovasi, inovasi. Ya, oke. Saya kira eh, sampai di situ dulu. Nanti bukunya akan saya kirim dan kita akan melakukan diskusi lebih lanjut. Ya, Oke, baik, oke, Pak. Oh oke. ya, Pak. Thank you. Saya izin nanya, untuk yang tadi Bapak bilang pembuatan kelompok itu Mm-mm. harus 25 dibagi 14 ya? Oke, kalau nggak sampai dibagi 13 ya, sampai Kalau misalnya kayak saya kasih saran jadi 7 kelompok, gimana, Pak? di kelompok nanti Jadi diulang lagi. satu Nanti kelompok diulang lagi. satu kelompok dua materi. Oke, boleh. Boleh? Berarti Oke, makasih, dua Pak. orang ya? Lebih dari dua Ada orang. yang 4 orang, ada yang 3 orang. Nanti eh, presentasi pertama sebelum mid, presentasi kedua setelah mid ya. Iya, Pak. Maksudnya gimana? Setelah mid semester ya, tugas kedua. Oh, gitu, iya, Pak. Mm. Ya, Iya. jadi bagi dua ya. Untuk Karena nanti pembuatan kelompoknya, eh, ya nanti atur iya. sendiri ya. Oh, Karena iya. sebelum mid itu kita harus mempunyai output berupa eh, bahan presentasi dan paper katakan ya, paper yang dibuat dari presentasi itu dilengkapi dengan daftar pustakanya dan lain sebagainya. Kemudian setelah meet kita harus bikin hal yang serupa gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, Oke, terima kasih, Pak. oke. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat Assalamualaikum siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Kita mau screenshot nggak? Boleh? Screenshot Saya lah. screenshot ya. Ya, Satu, dua, tiga. Dah. oke, Terima kasih, Pak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.